Di balik hijaunya alam Sunda, berdiri Gunung Salak. Bukan sekadar gunung, ia adalah kuburan. Kuburan bagi sebuah peradaban megah yang menolak mati. Inilah kisah tentang Pajajaran. Sebuah kerajaan yang menghilang dari peta sejarah, bukan karena kalah perang, melainkan memilih untuk moksa. Kita akan menguak jejak terakhir Prabu Siliwangi. Mengapa raja besar itu memilih bersemayam di puncak yang angker? Dan benarkah para prajurit gaibnya masih berpatroli di lereng Salak hingga hari ini? Mari kita mundur ke abad ke-16. Saat itu, kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja berada di ambang kehancuran. Ancaman Islamisasi dari Demak dan Cirebon semakin kuat. Raja dihadapkan pada pilihan sulit, berperang hingga habis, atau mempertahankan kebudayaan dengan cara gaib. Menurut naskah kuno dan kepercayaan Sunda, Prabu Siliwangi menolak tunduk. Ia tidak ingin melihat rakyatnya binasa. Maka, raja mengambil keputusan ekstrem. Ditemani oleh para abdi dalam yang setia termasuk legenda makan putihnya sang Prabu berjalan menuju Gunung Salak. Tepat di kaki atau puncak gunung itulah, diyakini beliau beserta seluruh istananya melakukan moksa, menghilang secara fisik, berpindah dimensi, dan mendirikan kerajaan gaib Pajajaran yang tak kasat mata. Sejak saat itu, Gunung Salak tidak pernah sama. Ia menjadi pintu gerbang. Para pendaki, atau bahkan korban pesawat yang jatuh di sana, seringkali mengalami fenomena yang tak terjelaskan, seolah mereka ditarik ke dimensi waktu lain. 1. Penampakan prajurit kuno. Banyak kesaksian menyebutkan melihat sekelompok pria gagah, mengenakan pakaian kuno khas Sunda, lengkap dengan ikat kepala, yang berjalan cepat melintasi jalur pendakian. Ketika didekati, mereka lenyap tanpa jejak. Mereka disebut sebagai prajurit gaib Pajajaran yang menjaga wilayah raja. 2. Pasar gaib. Seperti gunung-gunung keramat lain, konon ada pasar gaib di Gunung Salak. Pendaki yang tersesat atau kelelahan sering mendengar suara keramaian, bahkan ada yang mengaku ditawari makanan atau minuman. Menerima tawaran tersebut, berarti Anda sudah selangkah masuk ke kerajaan gaib. 3. Keangkeran kecelakaan. Reputasi Gunung Salak sebagai pemilik konon disebabkan oleh energinya yang sangat kuat. Tempat itu tidak menerima sembarang orang. Entitas di sana dipercaya menolak kedatangan teknologi atau manusia yang berniat buruk. Gunung Salak hari ini adalah warisan abadi dari Pajajaran. Ia bukan sekadar hutan atau bukit, tetapi istana spiritual tempat Prabu Siliwangi bersemayam. Kepercayaan ini mengajarkan kita bahwa meskipun kerajaan bisa runtuh, roh dan kebudayaan tidak akan pernah hilang. Jadi, saat Anda melihat kabut di Gunung Salak, ingatlah, itu mungkin bukan sekadar waper, tapi tirai yang memisahkan dunia kita dari kerajaan gaib Pajajaran yang tak pernah mati. Pernahkah Anda merasakan kehadiran gaib di Gunung Salak? Ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar.